Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, kejayaan, dan keagungan. Malam ini berfirman buat kami. Berkatilah firman-Mu dari awal sampai pada tamatnya. Dimanapun suara kami didengar, teguhkanlah firman-Mu. Berfirman Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar setiap kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah kuasa salib Kristus. Kita sengaja mengangkat tema ini khususnya di malam hari ini karena kita sedang memasuki masa Prapaskah. Karena kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat besok. Kami berdoa biar setiap kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, dan mata kita semakin terbuka betapa kasihnya Tuhan kepada kita, karena apa yang Dia lakukan nilainya tidak terhingga bagi setiap kita. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Luar biasa. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kuasa salib Kristus. Haleluya. Hukuman salib merupakan hukuman yang sah di zaman dahulu yang diterapkan oleh pemerintahan Romawi untuk semua wilayah jajahannya. Jadi hukum salib itu zaman dahulu itu hukuman yang sah. Biasanya ditujukan untuk dua jenis kejahatan. Yang pertama untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Yang kedua adalah untuk pemberontak yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Yang menjadi masalah, Yesus tidak pernah satu kali pun melakukan kejahatan. Karena inti ajarannya adalah kasih. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah untuk mengajak
pengikut-pengikutnya untuk memberontak. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan supaya pengikut-pengikutnya menjadi orang-orang yang taat. Karena Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar yang kaisar punya, berikanlah kepada Tuhan yang Tuhan punya. Oleh karena itu, apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus diadili, Pontius Pilatus cuci tangan. Dia berkata tidak ada dasar untuk menjatuhkan orang ini hukuman mati. Nah, yang kami mau tekankan malam ini buat kita, bahwa 100% kematian Tuhan Yesus itu karena cintanya buat kita, karena kasihnya kepada kita. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Apa artinya maut? Neraka. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab katakan dengan jelas, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak ingin satupun manusia masuk ke dalam api neraka. Tidak ada di hati Tuhan ingin ada orang di dalam neraka. Karena itu, karena kasihnya, apa yang terjadi? Allah menjelma menjadi manusia dengan meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Ingat, Maria mengandung bukan dari hubungan suami istri, tapi dari Roh Kudus. Sesudah Maria mengandung selama 9 bulan, lahirlah Tuhan Yesus, bukan di istana, tapi di kandang domba. Sorga menetapkan supaya Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba. Apa artinya? Supaya semua strata, semua golongan bisa berjumpa dengan dia. Tapi dia bukan hanya lahir, tapi dia mati. Nah, kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Bagi kita yang percaya Yesus, terjadi barter on the cross. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Tidak ada lagi hak iblis dalam hidup kita, karena penebusannya sempurna bagi kita. Sorga yang tadinya tidak mungkin bagi kita menjadi pasti. Haleluya. Kenapa? Karena saudara dan saya bukan hanya digantikan, ditebus, tapi diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Agunglah apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Kami pastikan, kalau engkau sudah percaya, setialah sampai mati. Kalau engkau masih ragu-ragu, pertetapkan hatimu. Percayalah pada Yesus, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau belum percaya, malam ini anugerah Tuhan tersedia buat engkau. Mungkin kau berkata, Pak, saya ini banyak dosanya, semua dosa saya sudah lakukan. Kami pastikan, orang sakitlah yang memerlukan tabib, orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Tangan Tuhan terbuka buat engkau. Justru dia datang malam ini untuk kehidupanmu, untuk memanggil engkau, sehingga saudara dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami pastikan tidak ada lagi harapan bagi manusia itu, hanya nerakalah bagiannya. Tapi apa yang terjadi, Tuhan begitu mengasihi kita, dia mau tebus kita. Dan saudara dan saya dimerdekakan, dibebaskan. Dan agunglah rahasia penebusan Yesus bagi setiap kita. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang tema kita malam hari ini. Kita malam ini sedang membahas satu tema kuasa salib Kristus.
Yang pertama yang kami mau bagikan dari Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Jelas dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Yesus rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Di zaman dahulu, orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Ya. Tadi kami katakan biasanya orang yang disalib adalah penjahat-penjahat, pemberontak-pemberontak. Tapi Tuhan Yesus bukan penjahat. Tuhan Yesus bukan pemberontak. Haleluya. Kalau saya boleh pakai bahasa sesehari, orang yang disalib itu di zaman dahulu itu disumpahin orang. Haleluya. Karena dianggap menjadi biang kerok dari semua banyak masalah yang terjadi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah buat masalah. Karena inti ajarannya kasih. Jadi kami mau tekankan buat kita, dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Ingat waktu manusia itu memilih jalannya sendiri, memberontak kepada Tuhan, manusia itu jadi terkutuk. Nah, apa yang terjadi? Tuhan begitu baik. Dia rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Haleluya. Kami mau katakan, tidak mungkin dimanapun saudara dan saya berada untuk bisa bebas dari kutuk, kecuali kita percaya pada Yesus. Dan untuk bebas dari kutuk tidak bisa dengan menyembelih burung, menyembelih sapi, menyembelih apapun juga. Kami mau katakan, haleluya. Tapi malam ini kami mau pastikan, haleluya, bahwa kematian Tuhan Yesus, ya, dia rela menjadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Tadi kami sudah katakan bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Dia rela mengalami hinaan, dicela, dihujat, supaya saudara dan saya menerima kemuliaan kembali, menerima statusmu kembali, menerima harga diri. Haleluya. Agunglah apa yang Yesus kerjakan buat kita. Kalau kita mengerti akan hal ini, tidak henti-hentinya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita? Di mana Tuhan mau mati bagi kita di kayu salib. Nah, yang kedua, kuasa salib Kristus. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Tuhan Yesus mati mengambil dosa kita untuk memberikan kita, untuk membenarkan kita. Jadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Tuhan Yesus mengambil dosa kita untuk membenarkan kita. Jadi Yesus itu disalib, itu mengambil dosa kita. Haleluya. Untuk apa? Untuk membenarkan saudara dan saya. Karena kita nggak punya kebenaran lagi. Alkitab katakan, kebenaran kita itu seperti kain kotor, kain lara. Haleluya. Jadi agunglah apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Tadi kami katakan, Tuhan Yesus itu sebelum disalib, dia dicambuk 39 kali. Cambuk Romawi itu ujung-ujungnya ada 3 tali, dan di ujungnya ditaruh 3, setiap kali ada 3 ring, 3 paku. Jadi setiap kali algojo
tentara Romawi mencambukkan cambuknya ke badan Yesus, itu tertancap 9 paku dan ditarik, terbelah badan Yesus. Haleluya, itu namanya bilur. Dan itu dia lakukan karena cintanya kepada kita. Jadi kami mau katakan dalam 2 Korintus 5:21, Yesus itu disalib mengambil dosa kita untuk membenarkan kita. Haleluya. Ada satu ucapan yang populer dari 7 ucapan yang Yesus ucapkan di kayu salib. Ucapan itu ialah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pembelaan habis-habisan dari Tuhan terhadap kita. Dia sementara rela ditolak supaya saudara dan saya bisa masuk. Dia benarkan kita. Haleluya, karena upah dosa maut. Haleluya. Jadi dia mati di kayu salib itu untuk membenarkan kita. Darahnya habis di kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya. Karena itu betapapun banyaknya dosamu, kalau malam ini kau mau datang kepada Tuhan, darahnya cukup untuk menguduskan kita. Mungkin kau berkata, Pak, saya udah segala macam dosa yang saya kerjakan. Kami pastikan tangan Tuhan terbuka. Orang sakitlah yang memerlukan tabib. Orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Haleluya. Dia selamatkan engkau dan dia berikan kau harga diri. Haleluya. Dan kami percaya ada masa depan yang pasti buat kehidupanmu. Dan tidak ada lagi masa depan suram bagi kita yang percaya. Yang ada adalah hari depan yang penuh harapan. Karena itu jangan keraskan hatimu, dan tidak kebetulan engkau melihat dan mendengar acara di malam hari ini. Jadi kami mau katakan kuasa salib Kristus. Pertama, Yesus rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Yang kedua, Tuhan Yesus rela disalibkan, mengambil dosa kita untuk membenarkan kita. Karena kita tidak punya kebenaran lagi. Oleh karena itu, kalau engkau bisa sekarang ini melayani, berkhotbah bagus, mendoakan orang-orang sembuh, atau engkau sedang menduduki jabatan yang bagus, Tuhan mempercayakan kau banyak kekayaan, harta, ya, namamu terkenal, kami mau katakan, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Karena upah dosa adalah maut. Seharusnya nerakalah bagian kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak henti-hentinya bersyukur. Kalau saudara dan saya sekarang dipercaya oleh Tuhan, itu merupakan anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kehidupan. Dan permuliakanlah Tuhan dengan kehidupan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga, kuasa salib Kristus. Kalau kita baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Ya. Tuhan Yesus menebus kita dari segala kesia-siaan. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus menebus kita bukan hanya dari kutuk, bukan hanya dari dosa, bukan hanya dari sakit penyakit, tapi dari segala kesia-siaan. Apa artinya kesia-siaan? Hidup tanpa tujuan. Jadi orang yang tidak menghargai waktu itu dosa. Ya, kenapa kami katakan itu dosa? Karena kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Yesus sudah menebus kita dari segala kesia-siaan.
Mari kita hargai itu. Mari kita gunakan itu bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli hidup. Ya, karena hidup itu adalah pemberian daripada Tuhan. Haleluya. Nah, kalau Tuhan berikan itu kepada kita, mari kita mengurusnya sehingga saudara dan saya ada kesempatan untuk berbuah menyukakan akan hati Tuhan. Nah, yang terakhir, kuasa salib Kristus. Yang keempat, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Luar biasa. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa, putus hubungan ya dengan Bapa, tapi Tuhan memperdamaikan kita dengan darahnya. Haleluya. Tidak ada pengampunan tanpa darah. Dan Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga melalui darahnya sendiri. Haleluya. Kalau saudara dan saya melihat salib, seharusnya kita malu. Kenapa kami katakan malu? Seharusnya saudara dan saya yang ada di sana. Tapi Yesus mau menggantikan kita. Seharusnya saudara, kalau lihat salib, saudara akan bersyukur kepada Tuhan yang rela memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya sendiri. Dia korbankan buat kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka saudara dan saya tidak akan pakai tubuh kita untuk berbuat dosa lagi, tapi justru kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Dia. Selagi ada waktu, kita akan gunakan kesempatan untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya, sehingga pada akhirnya hidup kita boleh menyukakan dan menyenangkan akan Dia dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Kuasa salib Kristus. Saudara dan saya yang seharusnya disalib karena dosa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat tentang kuasa salib Kristus. Pertama, Yesus rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Yang kedua, Yesus rela mati di kayu salib mengambil dosa kita untuk membenarkan kita. Tuhan Yesus rela menebus kita dari segala kesia-siaan. Dan Yesus rela mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Percayalah pada Yesus, engkau akan diselamatkan. Yang sudah setia, setialah sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, kuasa salib Kristus. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Tetaplah setia, pelihara imanmu, urus dengan baik. Lakukan apa yang Tuhan katakan, berdirilah di atas karya yang Yesus sudah kerjakan bagi setiap kita. Kita masih ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau gunakan. Ya, ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan bagi kita di malam hari ini. Kami berdoa biar melalui doa-doa yang kita panjatkan ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai berdoa. Mari kita letakkan tangan kita pada bagian tubuh kita ya yang sakit. Kita mau berdoa. Tapi sebelumnya ikuti doa kami terlebih dahulu. Tuhan Yesus, malam ini
kami buka hati kami mau undang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami. Kami percaya pada Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia daripada Tuhan adalah hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh yang sakit malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi menaungi engkau. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka yang punya beban berat. Tuhan, kami berdoa, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, meratakan gunung. Terimalah mujizat Tuhan, terimalah jalan keluar, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa syafaat, berkatilah Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Perlindunganmu ada atas Indonesia. Kami berdoa, bebaskan Indonesia dari virus corona. Kami minta kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit karena virus corona, Tuhan menyembuhkannya. Kami berdoa dalam nama Yesus buat kota kami, Jakarta, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Para dokter, para suster, ya para sukarelawan Tuhan, Engkau memberkatinya, lindungilah negeri kami ini. Kami menyerahkan negeri ini kepada Tuhan, ada kebangkitan di negeri ini. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami. Dalam nama Yesus, biar naik bukan turun. Kami bersyukur buat malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.